Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul menelusuri eksistensi hutan adat serta dampak globalisasi pada aspek budaya dan kesenian masyarakat suku Dayak Kenyah di Desa Budaya Sungai Bawang, Kutai Kartanegara. Next, kami kelompok 4 terdiri dari Alia Saskia, Nanda Amelia, dan saya sendiri Nur Cahyani. Next. Latar belakang penelitian kami yaitu pentingnya hutan adat. Secara umum, hutan secara universal yaitu memiliki manfaat bagi kehidupan kita semua, yaitu manusia dan hewan serta habitat lainnya. Nah, secara umum hutan adat itu terletak di pemukiman masyarakat hukum adat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka ke generasi selanjutnya, yaitu cucu-cucu mereka, dengan berpegang pada nilai-nilai yang mereka percayai. Dan hutan adat ini memiliki manfaat untuk mereka, yaitu salah satunya bahan senang pangan dan obat-obatan, serta untuk pembuatan pakaian. Dan pembahasan di globalisasi ini sangat penting untuk upaya pelestarian budaya di era globalisasi, yaitu khususnya hutan adat itu sendiri di daerah desa desa Sungai Bawang di Kutai Kartanegara. Next, ini rumusan masalah kami, yaitu yang pertama, bagaimana eksistensi hutan adat masyarakat suku Dayak Kenyah di Desa Budaya Sungai Bawang. Yang kedua, bagaimana dampak pembangunan berkelanjutan dan globalisasi terhadap hak ulayat dan kesenian mereka. Next, ini tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, mengetahui eksistensi hutan adat masyarakat Dayak Kenyah di Sungai Bawang. Yang kedua, mengetahui dampak pembangunan dan globalisasi terhadap hak ulayat kesenian mereka. Next, manfaat penelitian yaitu sebagai yang pertama, sebagai refleksi pentingnya pelestarian hutan adat dan budaya lokal. Yang kedua, memberikan rekomendasi kebijakan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat adat setempat. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia, yaitu metode penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Ketua Pokdarwis atau Ketua Kelompok Sadar Wisata yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Adat yang ada di Desa Sungai Bawang, yaitu Bapak Kahang. Lalu, wawancara ini diambil melalui rekam suara, lalu mentranskripnya, dan mengubah menjadi teks deskripsi. Next. Selanjutnya ada eksistensi hutan adat di Desa Sungai Bawang. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, narasumber atau Bapak Kahang menyatakan bahwa hutan adat yang ada di Desa Sungai Bawang itu secara administratif masih dalam tahap perencanaan, dan wilayah hutan yang mereka miliki itu ada seluas 1.600 hektar. Lalu Pak Kahang menyatakan bahwa hutan adat tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang ada di Desa Sungai Bawang, karena hutan adat tersebut digunakan sebagai sumber ketahanan pangan serta sumber ekonomi bagi masyarakat adat yang ada di Desa Sungai Bawang. Lalu pengadaan hutan adat ini itu
diawali oleh kesadaran masyarakat yang sangat sangat peka terhadap pentingnya melestarikan lingkungan dengan mengelola kawasan hutan belukar menjadi hutan adat. Next. Lalu, pengelolaan dan potensi. Jadi, menurut Bapak Kahang, hutan adat ini nantinya akan dikelola oleh lembaga adat yang ada di Desa Sungai Bawang. Dan kebetulan Bapak Kahang sendiri menjabat sebagai Sekretaris Umum di lembaga tersebut. Lalu, eh, mereka telah merencanakan hutan adat ini nantinya akan dijadikan sebagai destinasi wisata yang berbasis budaya dan kehutanan, yang mana nantinya akan dibuka untuk para wisatawan lokal, baik lokal maupun luar, yang dan harapannya hutan adat ini nanti bisa menjadi apa ya, kayak tempat untuk mengenali tumbuhan apa aja yang ada di hutan tersebut. Lalu Bapak Kahang juga menyatakan bahwa nanti sebelum masuk ke dalam hutan adat tersebut, para wisatawan harus melakukan ritual terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Lalu yang selanjutnya itu masyarakat masyarakat adat yang ada di Desa Sungai Bawang juga berharap dengan adanya wisata hutan adat nanti, hutan adat itu dapat dijadikan sebagai ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya dan masa depan masyarakat lokal. Next. Lalu selanjutnya ada hambatan dan solusi. Hambatan yang pertama yaitu minimnya sumber daya manusia yang ada di Desa Sungai Bawang yang menyebabkan proses pembukaan hutan adat ini menjadi terkendala sehingga sampai sekarang pun pembukaan hutan adat ini masih dalam tahap perencanaan. Lalu yang kedua adanya penebangan liar oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi hutan-hutan di sana itu juga kerap ditebang secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, padahal hutan tersebut itu digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sumber daya air dan penampungan untuk menghindari banjir. Lalu solusi mereka mereka dapatkan yaitu dengan cara berkolaborasi dengan akademisi dan pemerintah. Jadi mereka itu menyatakan bahwa mereka sangat terbuka dan mendukung adanya kerjasama dengan berbagai macam pihak seperti para akademisi dan pemerintah untuk meningkatkan pengembangan hutan di desa tersebut. Next. Selanjutnya ada globalisasi dan budaya. Jadi elemen global mulai masuk dengan mudah ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi hal tersebut itu membuat masyarakat itu harus menyeimbangi warisan budaya mereka dengan pengaruh global yang berkembang. Lalu banyak pelajar juga yang cenderung lebih menyukai budaya populer dari luar negeri seperti musik dan gaya berpakaian yang sangat mudah diakses melalui internet. Akibatnya itu budaya daerah mulai kehilangan tempat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya itu seperti musik tradisional yang jarang diputar dan pakaian tradisional yang hanya digunakan di momen-momen resmi. Lalu dan resiko dari
semuanya itu jika terus berkelanjutan, maka dominasi budaya asing dapat menyebabkan hilangnya keberagaman budaya dan munculnya keragaman budaya secara global. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Saskia. Selanjutnya kita masuk ke slide yang di sini membahas tentang respon masyarakat. Khususnya untuk masyarakat di Sungai Bawang ini terhadap isu pelestarian budaya mereka. Yang menariknya adalah masyarakat Dayak Kenya itu memiliki keyakinan kuat bahwa budaya mereka itu tidak akan hilang meskipun nantinya hutan adat mereka itu bakal dibuat jadi tempat wisata. Mereka itu nggak cuma sekedar percaya, tapi juga nunjukin kalau komitmen nyata dalam menjaga budaya leluhur mereka itu bakal tetap hidup dan relevan. Jadi dari Pak Kahang itu kemarin menyatakan pelestarian budaya itu sudah dilakukan sama mereka secara aktif melalui berbagai macam cara. Yang sudah disebutkan di sini pertama ada festival budaya tahunan. Mereka itu rutin menggelar festival tahunan yang menjadi momen penting dalam menampilkan identitas budaya. Festival ini tuh bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi di mana masyarakat, entah dari dalam atau dari luar, termasuk generasi-generasi muda, itu bisa melihat langsung kekayaan budaya yang masyarakat Sungai Bawang itu miliki. Yang kedua, itu mereka juga terus menjaga seni tari tradisional dengan melakukan sebuah pertunjukan. Tarian-tarian yang mereka sajikan ini bukan sekedar pertunjukan biasa, melainkan bentuk ekspresi nilai-nilai adat, cerita masa lalu, hingga filosofi kehidupan masyarakat di Sungai Bawang itu atau masyarakat Dayaknya. Dalam setiap gerakan tarinya juga tersimpan makna yang dalam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pembaruan musik tradisional, terutama di Sape ya. Mereka itu melakukan inovasi terhadap musik tradisional lewat musik khas yang namanya Sape itu tadi. Musik Sape yang dulunya bersifat ritual itu sekarang tuh kayak mulai hadir dalam bentuk-bentuk baru seperti kolaborasi dengan musik modern. Jadi kayak karena kita kan maksudnya sebagai masyarakat muda ini kan lebih tertarik sama musik modern ya. Jadi mereka itu melakukan inovasi dengan menggabungkan alat musik sapi ini dengan musik modern sehingga hal tersebut tuh bisa menarik minat kita sebagai generasi muda bahkan masyarakat di luar Kalimantan akan hal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yang nggak kalah penting itu budaya mereka tuh kayak terus diwariskan lintas generasi. Walaupun proses pewarisan ini tidak dilakukan secara kaku, mereka tuh kayak justru menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, baik dalam bentuk pengemasan acara, penggunaan medsos, sama cara gaya gaya penyampaian mereka tentang budaya mereka. Tujuannya tuh agar budaya tetap dekat dan relevan dengan kehidupan generasinya saat itu. Jadi dengan berbagai langkah ini tuh kita bisa melihat bahwa pelestarian budaya bukanlah hal yang pasif, melainkan sesuatu yang hidup, bergerak, dan beradaptasi. Jadi masyarakat sana tuh telah membuktikan bahwa menjaga budaya bukan berarti menolak modernitas, tetapi justru menemukan cara agar budaya bisa terus hidup di tengah perubahan zaman. Yang selanjutnya, kesimpulan, hutan adat itu sangat penting sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Dengan ini, masyarakat bisa aktif mendorong realisasi hutan adat dan globalisasi itu dipandang sebagai peluang, bukan ancaman, untuk memperkenalkan budaya Dayak Kenya itu ke dunia. Jadi perkembangan teknologi dan pembangunan berkelanjutan itu mungkin terdengar menyeramkan ya, terutama dalam lingkup budaya tradisional, di mana terdapat ketakutan akan hilangnya kebudayaan yang udah jadi identitas suatu kelompok masyarakat itu. Namun bagi masyarakat suku Dayak Kenya yang ada di Sungai Bawang itu, hal tersebut tuh justru jadi momentum yang sangat bagus buat mereka untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, aduh, saran pemanfaatan teknologi digital seperti live streaming, media sosial, dan dokumentasi interaktif tuh dapat menjadi sarana efektif untuk melestarikan serta memperkenalkan budaya lokal ke dunia, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor demi pelestarian dan berkelanjutan. Sekian eh, hasil penelitian yang sudah kami sampaikan. Semoga hasil penelitian kita ini dapat bermanfaat dan memberikan perspektif baru bagi kita semua ya. Terima kasih.
atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentar nantinya. Kami dengan senang hati terbuka untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.